Gerakan Fajar Nusantara adalah organisasi kemasyarakatan. Resmi berdiri di Jakarta 14 Agustus 2011. Berlambangkan fajar yang terbit dari timur dengan 12 sinar. Dan baiklah hadirin yang kami hormati, inilah saatnya kita akan mengikuti bersama deklarasi Gerakan Fajar Nusantara diprakarsai oleh 51 orang deklarator. Dan selanjutnya pembacaan mukadimah deklarasi yang akan diteruskan dengan pembacaan teks deklarasi yang akan dibawakan oleh Sekretaris Jenderal Gerakan Fajar Nusantara, Bapak Bernie Satria. Kami persilahkan. Nusantara adalah tanah air kami, tanah sumber asal jasad kami, dan air sebagai sumber kehidupan kami. Bumi Nusantara begitu kaya, melahirkan manusia beradab yang berbudaya. Manusia berbudaya akan terwujud tatkala anak bangsa telah merdeka, terbebas dari pasungan pembodohan dan cambuk penjajahan mental yang mengkerdilkan. Sudah terlampau lama anak bangsa terbelenggu oleh perbudakan. Sudah terlalu berat Ibu Pertiwi menanggung beban penindasan karena keserakahan. Teramat banyak anak bangsa terlunta tak mendapatkan haknya. Kini saatnya terbuka jalan bagi Nusantara untuk mengobarkan semangat kehangatan bagi kehidupan yang hakiki. Kini saatnya Nusantara akan menjadi mercusuar dunia. Gelora itu akan terus berkobar dalam dada anak bangsa Nusantara. Saatnya fajar menyingsing bagi terbitnya matahari dunia. Matahari yang akan membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Habis gelap, terbitlah terang. Semua makhluk akan bangun dari tidurnya. Gerakan Fajar Nusantara siap memasuki gerbang Nusantara Jaya. Wahai saudara-saudaraku anak bangsa Nusantara, bangkitlah, bersatulah, sing-singkan lengan baju untuk membantu sesama, murnikan niat dan tindakan untuk membangun mental bangsa yang merdeka, untuk membangun kehidupan damai sejahtera Indonesia Raya, Nusantara Jaya. Komandan Koramil Sorong Barat, Kapten Infanteri Irwan Suwarna di ruang kerjanya pagi tadi menjelaskan, Koramil sangat mendukung visi dan misi organisasi sosial Gerakan Fajar Nusantara ini untuk bersama-sama memberikan pemahaman dan menggugah masyarakat tentang pentingnya tugas dan fungsinya sebagai individu, sebagai masyarakat, dan sebagai warga negara. Dengan sasarannya yaitu lingkungan pendidikan, masyarakat, dan lingkungan pekerja yang akan dilakukan di Sorong. Koramil 1704 13 Sorong Barat itu menerima kegiatan hari ini, itu menerima visi misi dari Gerakan Fajar Nusantara. Gerakan Fajar Nusantara ini organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik ya. Mereka ini organisasi kemasyarakatan. Gerakan Fajar Nusantara ini melakukan visi misi di Koramil Sorong Barat untuk sama-sama bekerjasama menyampaikan atau wawasan kebangsaan yang rencana akan dilaksanakan itu di lingkungan pendidikan, kemudian di lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan
pekerja. Sementara itu, Ketua Gerakan Fajar Nusantara Wilayah Sorong, Nurul Mubin SAG, menjelaskan Gerakan Fajar Nusantara turun ke lapangan, yaitu untuk membangun komunikasi dan menggugah masyarakat untuk sadar akan tugas dan fungsinya sebagai masyarakat demi menerapkan nilai-nilai leluhur sesuai dengan makna yang tertuang dalam Pancasila. Apa yang menjadi cita-cita gotong royong. Inti daripada kehidupan ini adalah gotong royong. Karena di dalam gotong royong itulah nilai-nilai persatuan dan kesatuan ada. Kalau orang manusia sudah bersatu, berarti itu dikehendaki oleh Tuhan bersatu itu. Karena manusia yang hidup di dunia ini diatur oleh Tuhan yang satu. Semua berbagai tadi dikatakan. Ia berharap agar generasi modern saat ini harus dibimbing tentang budaya gotong royong, karena inti dari kehidupan ini yaitu gotong royong. Dengan demikian, anak-anak Indonesia memiliki pribadi yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Aksi gotong royong membabat rumput dan membersihkan saluran air yang diprakarsai Gerakan Fajar Nusantara Gavatar dimaksudkan untuk mewajahi kelurahan yang terlihat kumuh akibat tumbuhnya rumput dan saluran air yang kurang terawat. Inisiatif Gavatar, kata penanggung jawab Purwanto, adalah untuk menumbuhkan budaya gotong royong yang sudah mulai luntur di tengah kemajuan kehidupan masyarakat saat ini. Dalam tujuan ingin membangun nilai-nilai luhur yang pernah ada ditanamkan oleh bangsa kita oleh orang-orang terdahulu, yaitu kegotong royongan yang hari ini sudah mulai pudar, dan harapan Gavatar sendiri bahwa di lingkungan di Kelurahan Kamalu ini akan membangun kembali nilai-nilai yang pernah dulu ada dan akan membangun spirit. Ketua RT 14 RW 3 Kelurahan Kamalu Mursidi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Gavatar yang sudah membantu menggerakkan warga menata lingkungan dengan aksi membabat rumput dan membersihkan saluran air. Nah, ya mudah-mudahan ini jadi lingkungan yang bersih untuk percontohan, untuk apa itu ya memikat teman-teman yang apa tempat-tempatnya kurang bersih. Tokoh masyarakat Kelurahan Kamalu, Edi Siswanto, berharap agar aksi kepedulian Gavatar bisa dikembangkan di sektor lainnya. Antar sesama masyarakat sendiri maupun dengan Gavatar, dan harapan kami juga mudah-mudahan hubungan antara Gavatar dengan masyarakat ini bukan sebatas ini saja, mungkin ada berkelanjutan, sehingga nantinya ada semacam pelatihan-pelatihan atau semacam nantinya yang menghasilkan tambahan ekonomi terhadap masyarakat. Sebelum melaksanakan kegiatan membersihkan selokan dan membabat rumput selama 3 jam, peserta aksi lebih dulu diberikan arahan untuk memahami tujuan menggiatkan kegiatan gotong royong tersebut. Kalau dalam konteks nilai kegotong royongan dan yang paling penting kalau saya tidak salah, ini Gavatar ini menjadikan Pancasila itu sebagai visi utama Gavatar. Pemirsa, kita ingin mengetahui apa sebenarnya konsep dasar pemikiran Gavatar sehingga menjadikan Pancasila itu sebagai apa nilai utama dari visi kerja Gavatar ini. Baik. Selamat pagi Bung Poli dan para pemirsa dan sahabat saya dari Forum Pemuda Intelektual. Ya. Gavatar hadir di tengah-tengah masyarakat, tentu saja ada tujuan, Pak, sama dengan organisasi yang lain. Dan saya kira terkait dengan pertanyaan Bung Poli tadi bahwa apa yang melatar belakangi kemudian Gavatar ini menjadikan Pancasila sebagai visi utama tadi dibahasakan begitu. Sebenarnya secara konsep organisasi kita punya visi adalah bagaimana mewujudkan satu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai sejahtera, beradab, berkeadilan dan bermartabat, tentu saja di bawah naungan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian peningkatan kualitas ilmu dan intelektualitas serta pengamalan dan pemahaman nilai-nilai universal agar menjadi berkat bagi seluruh alam. Itu visi daripada organisasi Gavatar. Nah, kemudian dalam hubungan tadi Pancasila bahwa
Pancasila tentu secara item per item, tidak letterlet seperti itu kita memahaminya sebagai visi, tapi lebih kepada nilai-nilai daripada Pancasila itu. Nah, berangkat dari kacamata kita hari ini, dan kita semua kan sudah bisa melihat, Pak, bagaimana bangsa kita hari ini sudah terpuruk sedemikian rupa dalam konteks lari daripada pengajaran nilai-nilai luhur daripada bangsa yang sebenarnya sudah turun-temurun diajarkan kepada kita, dan itu sudah tidak kelihatan lagi. Kita lihat bagaimana orang dengan segala macam cara untuk mendapatkan materi dengan cara-cara yang tidak benar. Kemudian bagaimana kita melihat kentalnya aroma persekongkolan di dalam memutuskan satu perkara misalnya. Kemudian di sisi lain juga dalam hal karakter anak-anak bangsa, anak-anak Nusantara ini sudah tidak lagi memahami tradisi leluhurnya, itu sudah tidak ada lagi. Kalau di rumah-rumah juga kita bisa lihat bagaimana anak-anak sudah tidak tahu lagi tata krama itu seperti apa. Jadi sudah terjadi semacam, maaf kalau dalam bahasa Arab dikatakan bak dukum libak dun adun, itu sudah terjadi yang kuat melindas yang kecil, kemudian yang kecil juga karena terjepit lalu menghalalkan segala cara, semua sudah amburadul. Padahal kan bangsa kita adalah bangsa yang sangat besar. Bangsa yang pernah berjaya di zaman Nusantara dulu, ketika Kerajaan Jaya Nusantara itu, bagaimana bangsa ini mempunyai suatu harga diri yang luar biasa. Kalau kita lihat, kalau dalam kaitan harga diri, lalu menerjemahkan sila-sila itu sendiri, katakanlah ketuhanan, apa makna relevansinya dengan kerja Gavatar ini? Ya, kalau kita lihat Gavatar tentu sebagai organisasi yang baru mungkin belum begitu terdengar di luar. Tapi dalam konteks apa yang kita lakukan, saya pernah mengatakan ke Bung Poli dulu, waktu kita ada dialog kebangsaan di beberapa waktu yang lalu, saya katakan kegiatan di Gavatar itu boleh dibilang jauh lebih banyak jumlah kegiatannya, berlipat-lipat dibanding jumlah hari dalam satu bulan. Itu bermakna bahwa Gavatar adalah organisasi yang kemudian dinamis di dalam memikirkan persoalan-persoalan bangsa hari ini. Saya ambil contoh saja, Pak. Kita di Gavatar sekalipun tidak banyak dana, tapi kita punya keyakinan bahwa sesungguhnya Nusantara ini, bangsa ini bisa dibangun dengan dana koin cukup sebenarnya. Kita ambil contoh, kami membangun hari ini ada 6 kampung Pancasila, ya, kampung percontohan di kantong-kantong pemukiman yang mungkin, ya maaf cakap kalau saya katakan pemerintah saja mungkin agak segan untuk masuk ke situ, atau mungkin sudah pesimis karena sudah sulitnya, tetapi kita masuk. Contoh kampung Kokoda, kita masuk, bisa tuh, kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, kita bisa melakukan dialog, kita bisa memberikan pandangan-pandangan kepada mereka, sehingga kita mengharapkan ada satu perubahan pola pikir secara signifikan, tentu dengan waktu yang tidak semudah. Kampung-kampung Pancasila. Ini kalau kita kembali soal gerakan yang sudah mulai tidak hanya terbatas pada lingkup tertentu, tetapi menyebar sampai ke kelompok-kelompok masyarakat yang sangat tidak terjangkau oleh layanan pemerintah. Ini persoalan, katakanlah misalnya untuk bekerja dengan orang Papua yang rata-rata dinilai sulit untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan nasionalisme kita. Apa yang harus dibangun Gavatar dalam meyakinkan kalau akhirnya gerakan itu atau aksi-aksi itu masuk ke kelompok-kelompok yang notabene adalah orang Papua? Jadi mungkin begini Bung Poli, kalau tadi kita berbicara topiknya Pancasila, gimana peran Pancasila dalam kaitan pertanyaan itu, kita kembalikan saja. Pancasila itu kami di Gavatar melihat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu bukan kebetulan, tapi itu adalah bagian dari rancangan Tuhan semesta alam. Kami yakini itu, sehingga dengan pemahaman bahwa sila ketuhanan inilah yang kemudian seharusnya menggiring seluruh komponen bangsa di Nusantara ini, khususnya kita di Indonesia ini, bahwa seharusnya manusia betul-betul memahami Tuhan tidak dalam konteks rumah-rumah ibadah saja, di gereja-gereja saja, di masjid-masjid, di suro-suro saja, tetapi harusnya dipahami bahwa Tuhan itu adalah Raja. Tadi kita terhenti di penjelasan Bung Andi soal ketuhanan, nilai ketuhanan ini sendiri. Artinya bahwa iman ini yang menjadi kunci, terutama dalam pertimbangan Gavatar, mempertimbangkan berbagai kegiatan. Bisa diteruskan apa sesungguhnya dalam mengaplikasikan itu secara nyata, kalau itu berlandasan kepada iman seseorang. Ya, terima kasih Bung Paul. Tadi saya mengatakan bahwa
Kalau kita urut secara runut dari sila pertama bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu kan harusnya dipahami bahwa bangsa ini terdiri dari suku bangsa yang kemudian agama yang berbeda-beda, tetapi kita harus memahami bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu dalam pengertian kita tunduk patuh kepada Sang Pencipta kita. Bagaimana kita menyebutnya, bagaimana kita mengimaninya, itu kembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi bagaimana mengaplikasikan ke lapangan itu yang harus lebih ditekankan. Sehingga kami di Gavatar melihat bahwa yang terjadi persoalan hari ini sesungguhnya bukan persoalan sekedar persoalan politik, persoalan sosial bangsa, tetapi ini lebih kepada terjadinya degradasi nilai-nilai moral kemanusiaan, nilai-nilai moral kebangsaan, dan nilai-nilai moral ketuhanan. Itu yang terkikis dari kehidupan kita. Bersosial yang lebih tinggi. Gavatar, apakah aplikasinya juga kesosialan ini sendiri yang mencerminkan cara hidup setiap anggota untuk menggerakkan itu? Iya Pak, ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya yakin ini sudah pasti, sebab kalau tadi saya katakan bahwa sila pertama itu sebenarnya harusnya menjiwai sila-sila berikutnya. Ketika pemahaman di sila pertama itu sudah sudah mengena, maka yang namanya keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, itu hal yang menjadi mudah ke depan. Sebab kuncinya ada di sila pertama itu. Jadi kalau pertanyaannya kegiatan sosial apa katakanlah yang dilakukan, kita ambil contoh misalnya, Gavatar itu hari ini sudah berada di 34 provinsi Pak. Kita bergerak secara nasional dan secara parsial, artinya sesuai dengan kondisi yang ada. Kita melakukan misalnya donor darah itu setiap 3 bulan. Itu automatically setiap 3 bulan dengan sekian puluh ribu anggota itu kita melakukan donor dana dimanapun kita berada. Itu rutin, sudah menjadi kecintaan, bukan lagi sebagai sekedar kewajiban, tapi menjadi kecintaan. Karena kita sadar bahwa dengan setetes darah itu mampu memberikan kehidupan bagi manusia lainnya. Itu dari sisi sosial. Kemudian bagaimana kita berperan aktif misalnya dalam proses pendidikan dan kaderisasi. Gavatar punya pandangan yang mungkin orang lain tidak terlalu memikirkan ke sana, bahwa di samping sekolah reguler yang ada hari ini sesungguhnya ada pola pendidikan yang jauh lebih bagus, mungkin kalau itu lebih dicermati dan dimanage secara lebih baik, apa yang disebut dengan sekolah berbasis rumah misalnya, atau istilah kerennya homeschooling. Kenapa kita berpandangan begitu? Sebab dengan sekolah berbasis rumah, maka anak-anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akan bisa dijamin anak itu akan terbentuk berdasarkan keinginan orang tuanya, karakter orang tuanya. Dan kita yakin tidak ada orang tua yang pengen anaknya menjadi bajingan misalnya, atau anak yang tidak berguna. Tapi fakta hari ini yang terjadi, berapa ratus juta, berapa miliar uang keluar untuk melakukan pendidikan kepada anak-anak kita, yang ternyata tidak semua anak-anak yang dididik di luar, yang kemudian dilepas kontrol dari orang tuanya hanya karena dimanjakan keuangan, itu justru menjadi anak yang menjadi asing bagi orang tuanya. Itu fakta Pak. Itu kira-kira. Apakah Pak Andi dalam tataran seperti ini yang memudahkan Gavatar juga untuk melebarkan sayap dengan tidak meragukan kalau nanti akhirnya melibatkan orang Papua itu dalam konteks bagaimana membangun nilai-nilai Pancasila itu sesungguhnya? Gavatar berkiprah tentu saja tidak melihat sisi kesukuan, ya, sisi ras. Artinya bahwa kita di dalam budaya orang Papua yang tadi dalam masih konteks dengan penjelasan Pak Paul tadi, bahwa banyak orang mengkonotasikan bahwa Papua itu sulit berubah. Ya, paham Pak. Jadi saya mulai dari penjelasan tadi bahwa Gavatar berkiprah tidak dalam konteks kesukuan dan agama dan lain sebagainya. Sebab ini betul-betul diperuntukkan sebagai wadah pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar itulah kemudian kita melihat misalnya konteksnya Papua. Papua itu kita tidak bisa lihat secara bagian lain daripada kita, sebab dia adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan Tuhan yang menciptakan kita juga. Melalui cara inilah kemudian kami masuk, sekalipun fakta di lapangan ada beberapa bagian kampung, ada beberapa teman-teman saudara-saudara kita Papua yang mungkin terkesan menutup diri, tapi tidak bijak kalau kemudian kita menyalahkan Papuanya. Saya kira ada persoalan yang tidak terselesaikan di dalam, sehingga Gavatar mencoba mengajak mereka bahwa Bapak, Mace, Ade, Kakak, kita ini sebenarnya tidak berbeda. Yang berbeda mungkin rambut, kulit kita yang berbeda, tetapi kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama, sehingga mari kita bersama bekerja. Ada hal yang kami ingin sampaikan misalnya melalui pola pendekatan itu, dan saya lihat alhamdulillah puji Tuhan tidak ada masalah. Gavatar bisa masuk kemana-mana, bahkan yang tadinya di sana banyak peminum, banyak mabok, mereka juga masih tetap mabok juga misalnya. Tapi ketika kita lewat, Bapak
Dia bisa sadar itu, dan kemudian kita coba ajak yang tadinya sulit untuk diajak duduk, mereka bisa datang. Kita membuat semacam satu balai pertemuan dengan sumbangsi dari Gavatar bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Kita bikin balai pertemuan, kita ajari berbagai macam keterampilan, ya. Kemudian ada pembinaan moral, ada pembinaan bina keterampilan kewirausahaan, membuka pikiran dia. Itu kita lakukan. Saya lihat sejauh ini signifikan, Pak. Dan kalau pertanyaannya tadi apakah susah, ya tidak ada hal yang tidak mendapat kendala, tetapi hari ini kita yakin dengan memulai yang sekecil itu kita pasti bisa. Sebab pengajaran Tuhan, lagi-lagi Tuhan saya sebutkan. Kenapa? Karena kita memang harus bekerja atas nama Tuhan, Pak. Tidak boleh atas nama yang lain. Tuhan mengajarkan kepada kita, lihatlah biji sesawi. Biji sayuran yang paling kecil adalah biji sesawi. Tapi kalau dia ditanam pada media yang tepat, waktu yang tepat, penanaman, cara perawatan yang baik, maka pada saatnya dia akan bertumbuh menjadi sayuran yang besar dan burung-burung datang bersarang ke sayuran itu. Ini punya makna yang luar biasa kalau kita paham. Ini kalau kebanyakan ini kan menjadi target besar ini adalah orang mudanya untuk mau digerakkan. Apa sesungguhnya yang menjadi target besar? Apakah hanya orang mudanya yang memang harus digerakkan, atau juga bisa menggandengkan usia-usia di atas itu untuk bisa berbaurlah bersama untuk bagaimana menanamkan kesadaran itu? Terima kasih. Gavatar pada prakteknya dan faktanya bahwa kita sebenarnya tidak fokus kepada pemuda saja. Bahwa salah satu bagian yang butuh didorong adalah pemuda itu sangat logik. Tapi dalam konteks bagaimana ke depan, kita harus membangun satu generasi unggulan. Sehingga di Gavatar itu ada satu keunikan yang tidak terjadi di organisasi kemasyarakatan yang lain. Kalau di Gavatar itu, bapak, ibu, anaknya ikut semua. Gitu. Bahkan kita ada program bagaimana ketika generasi muda ini untuk kemudian membutuhkan pasangan, dia kemudian mengharungi satu kehidupan berumah tangga, kita sudah mulai memberikan pendidikan yang baik bagi kehidupan satu rumah tangga baru itu untuk bisa melahirkan anak-anak yang betul-betul dia kontrol, bukan hanya secara fisik saja, fisik biologisnya, tapi juga mentalnya, kemudian persiapan keilmuan dan lain sebagainya, sehingga dia mampu menjadi bagian dari generasi unggulan yang sedang dipersiapkan oleh Gavatar untuk di masa yang akan datang. Sebab ini mutlak untuk menjadi syarat bangkitnya suatu peradaban dunia, sebagaimana juga Soekarno pernah mengatakan the new emerging force misalnya. Itu tidak mungkin bisa terwujud tanpa satu perencanaan yang sistemik, ya, secara sistematis, yang tidak hanya melibatkan kaum muda, tapi juga harus mulai memikirkan dari generasi-generasi yang bahkan belum lahir sekalipun. Kita sudah harus menatanya. Pertanyaan pertama, bagaimana Gavatar mengartikulasikan nilai-nilai ketuhanan itu di dalam aktivitas keseharian? Sambil menunggu, bisa langsung saja. Ya, baik. Terima kasih ke Bapak yang bertanya. Ini saya tidak kenal namanya siapa. Kalau kita mempertanyakan bagaimana Gavatar mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita berangkat dari satu komitmen, Pak. Jadi ketika kita memperkuat komitmen kita bahwa tadi saya sudah sebutkan, di Gavatar itu mencoba untuk memperbaiki diri. Kenapa dikatakan mencoba memperbaiki diri? Karena kita tahu kita hari ini tidak dalam kondisi yang baik, tidak dalam kondisi sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan semesta alam menciptakan kita. Apakah kita pada kondisi betul-betul sebagai abdi yang baik dan benar? Kita sadar bahwa kita belum memenuhi seluruh unsur yang di itu. Tetapi kita mencoba dengan melakukan komitmen dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan tadi. Pertama, bahwa mari kita berkomitmen bahwa mulai dari sekarang mari kita untuk belajar jujur. Ya. Jujur. Ya, kita harus jujur, Pak. Kita harus jujur, kita harus punya keberanian, kita harus berkomitmen bahwa kita tidak akan mencuri. Ya, kalau tidak mencuri termasuk tidak korupsi kalau jadi pejabat. Gitu. Tidak akan mencuri, tidak akan berzina, ya. Zina juga bisa zina fisik, bisa zina ideologi dan lain sebagainya, ya. Kemudian tidak membunuh, ya. Jangan membunuh karena ada orang, ada kelompok-kelompok parsial yang kemudian mengatasnamakan kebenaran lalu membunuh orang lain. Ya kan? Ya. Nah, kemudian
harus ada komitmen untuk bagaimana selalu mampu berbudi pekerti luhur, sebagaimana yang diajarkan oleh leluhur kita, orang-orang tua kita. Nah, inilah salah satu cara yang kemudian kita lakukan di Gavatar, sebab prinsip dasar pemahaman ketuhanan yang kita pahami di Gavatar itu adalah bahwa orang punya kebebasan di dalam mengimani Tuhan dia. Kita tidak boleh memaksakan. Kalau memaksakan dari sisi ketatanegaraan saja, hukum itu sudah melanggar hukum. Dari sisi ajaran agama saja sudah salah, tidak boleh memaksakan paham kita yang kita anggap lebih benar kepada orang lain. Biarkanlah itu dia meyakini, tetapi bagaimana output daripada keyakinannya itu, sehingga yang dilakukan oleh Gavatar adalah lebih banyak berbuat. Kami kasih contoh real hari ini. Misalnya, bagaimana mensyukuri sih kehidupan hari ini? Banyak orang yang kemudian tergantung kepada pola hidup yang memang sudah dikondisikan sedemikian rupa. Nah, Gavatar mencoba melihat bagaimana menciptakan proses ketahanan dan kemandirian pangan misalnya. Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo kemarin punya program sekian ribu hektar, Gavatar sudah sekian waktu yang lalu sudah berjalan di 34 provinsi, proaktif dalam rangka membangun satu program ketahanan dan kemandirian pangan misalnya. Itu bentuk kesyukuran kita. Kita mengasistensi, kita turun ke masyarakat, misalnya bagaimana memotivasi mereka, tidak dengan alasan saya tidak punya tanah, kita berikan teknologi cocok tanam dengan vertikultur misalnya. Artinya penguatan ekonomi, karena mungkin ini penyebab melemahnya segala seni-seni. Iya, diantaranya seperti itu. Karena kan tadi pertanyaannya nilai-nilai ketuhanannya seperti ada. Karena kalau nilai ketuhanan kan tidak dalam konteks sekedar beribadah ke rumah-rumah ibadah atau kita di rumah duduk-duduk mengingat nama Tuhan. Tentu bahwa itu diperlukan, betul. Tetapi bagaimana setelah itu? Itulah yang kemudian kita lebih menerjemahkan kepada perbuatan di masyarakat dimanapun kita berada. Kita ketahui bahwa Indonesia ini cukup terkenal, terkaya dengan sumber daya alamnya. Lalu bagaimana menggunakan filosofi Gavatar ketuhanan itu dalam mengimplementasi apa sesungguhnya yang bisa tergali dari SD yang cukup ini untuk menjawab semua kebutuhan agar nilai-nilai Pancasila itu harus bisa terbangun. Ini sesi terakhir, Pak. Saya ingin menggunakan kesempatan kali ini untuk mengatakan bahwa lagi-lagi belajar dari sejarah yang ada. Kalau kita lihat misalnya katakanlah Jangka Jayabaya, kalau kita lihat dalam sejarah Jangka Jayabaya itu dalam kitab Musararnya dikatakan bahwa negeri ini adalah negeri yang digambarkan dalam bahasa Jawa gemah ripaloh jinawi, ya, adil makmur, toto titi tentrem. Itu kalau bahasa Jawa, saya bukan orang Jawa, Pak. Ya, toto titi tentrem, tertora harjo, keblating dunyo. Maksudnya dari sekian nubuatan yang disampaikan oleh leluhur bangsa ini, diantaranya itu sebenarnya memberikan satu gambaran, suatu berita gembira sebenarnya kepada kita, bukan hanya kepada Papua tetapi kepada seluruh anak-anak bangsa di Nusantara ini, di Indonesia Raya ini, untuk menantikan bahwa satu saat akan ada kebangkitan yang merepresentasikan suatu kehidupan bangsa Nusantara yang jaya, makmur, berkelimpahan, damai, sejahtera, aman, yang nggak ada palang-palang jalan misalnya, gitu kan? Kemudian dia menjadi kiblat bagi seantero dunia. Nah, berita ini kan tidak cukup hanya sekedar oh ya ada berita lalu kita diam. Ya. Nah, keterkaitan untuk dikatakan apa yang harus dilakukan, ya mari kita berbuat. Tidak usah muluk-muluk bikin perencanaan yang terlalu muluk-muluk sementara kita melupakan yang kecil-kecil, ya. Hal perencanaan, membuat blueprint satu perencanaan yang besar itu dibutuhkan, Pak. Tetapi bagaimana memulai sesuatu yang kecil? Sebab filosofi yang kecil inilah yang kemudian mampu melahirkan yang besar. Ingat, lagi-lagi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa banyak orang yang terbelakang menjadi terdepan. Banyak orang yang lemah yang pada akhirnya menjadi yang kuat. Ini punya makna yang luar biasa. Artinya, kalau kita kembalikan kepada tadi, pemahaman nilai-nilai ketuhanan, kita kembalikan diri kita bahwa setiap apa yang dilakukan tentu tidak akan lepas dari kontrol Tuhan semesta alam. Kalau niatannya baik, perbuatannya baik, ya, tidak melanggar apa yang menjadi acuan Tuhan, tidak melahirkan Tuhan-Tuhan lain di hadapan Dia sebagai Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, ya. Tidak ada kepentingan lain kecuali hanya mengabdi semata kepadanya, maka kita punya keyakinan pada saatnya bangsa ini
akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang menjadi kiblat bagi seluruh dunia seantero negara-negara yang ada di. Dan hanya orang sinting, orang gila yang tidak punya keinginan, punya cita-cita mewujudkan bahwa Nusantara, Indonesia ini harusnya mewujud menjadi bangsa seperti itu. Baik, luar biasa. Pak Paul, yakinkah itu terwujud? Singkat saja. Yakinkah bahwa nanti kita ini menjadi sebuah negara besar? Pasti. Dalam semangat bersama untuk bisa melakukan pasti sesuatu. Dengan persatuan dan kesatuan yang ada, pasti kita akan menuju ke sana. Iya. Itulah nilai semangat yang hari ini kita bicarakan. Nilai-nilai kegotong royongan yang perlu harus dibangun adalah salah satu jawaban penting jika kita menginginkan sebuah perubahan seperti Bung Andi katakan. Kami kembalikan ini dalam penilaian Anda. Kami akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi Bung Andi waktunya, dan Bung Paul Mayor waktunya bersama kami. Kami akhiri sampai di sini bersama tim produksi Sorong Raya Pagi. Kami sudahi sampai sini, kita bersua lagi. Selamat pagi. Selama eksis di Kabupaten Sorong maupun Kota Sorong, ya kami dari Forum Maladung. Kami dari Forum Maladung ini adalah organisasi yang baru dibentuk pada bulan Agustus tanggal 12 tahun 2014 yang kemarin. Ya, kami forum ini tujuannya tuh mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang takwa dan setia pada Tuhan. Ya. Dan bagaimana generasi muda kita merubah pola pemikiran mereka tentang sumber daya manusia itu yang bagaimana. Jadi kami buat forum ini bagaimana mahasiswa, mahasiswi, putra-putri Nusa dan bangsa secara khususnya putra-putri MOI yang ada di Kota Sorong ini atau di Kabupaten Sorong dimanapun mereka berada. Di forum ini kami atasnamakan Maladung. Maladung berarti bersama-sama. Ya, kita bersama-sama membangun tanah MOI. Jadi kami secara pribadi dengan Gavatar mempunyai tujuan, visi dan misi yang sama dengan kami. Jadi semuanya hampir bersifat sosial. Jadi Gavatar telah membantu kami secara moral maupun pikiran tentang membantu kami bagaimana berorganisasi, dan pada saat itu kami pada bulan September kami melakukan koordinasi dengan Gavatar, dan Gavatar sangat sungguh luar biasa merespon apa yang kami minta atau kami melakukan kerjasama, walaupun belum secara tertulis, tapi Gavatar sudah memberikan kami bantuan berupa ikan lele, ikan lele, dan Gavatar ini sungguh luar biasa. Jadi Gavatar di Kota Sorong atau di Tanah MOI ini bukan organisasi yang meresahkan masyarakat, tapi Gavatar di Kota Sorong atau di Kabupaten Sorong mengangkat generasi-generasi penerus nusa dan bangsa menjadi yang terbaik. Jadi kalau memang ada intimidasi dari OKP-OKP lain yang ada di Tanah MOI ini, tolong kita selidiki secara baik-baik Gavatar itu seperti apa. Jadi bagi kami Forum Maladung bahwa dengan Gavatar tetap berjalan terus, tidak ada persoalan. Karena Forum Maladung, saya selaku ketua menyampaikan bahwa Gavatar dengan tujuan, visi dan misi yang sama dengan forum kami, bagaimana kami mendidik putra-putri Papua, secara khususnya kami orang MOI ingin menjadi yang terbaik. Jadi untuk Gavatar tidak mengasuh masyarakat untuk mengikuti aliran manapun. Gavatar juga menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya rasa seperti begitu apa yang dari kami forum, saya selaku ketua umum Forum Maladung mengucapkan terima kasih kepada Gavatar karena sudah memberikan pikiran, masukan dan saran bagi kami bagaimana kami eksis dan mengembangkan sumber daya manusia, pemuda-pemudi bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Bangsa Nusantara adalah bangsa yang besar.
kebiasaannya mencakup mancanegara bahkan dunia. Bangsa Nusantara memiliki peradaban yang sangat tinggi, teknologi maupun spiritual. Tidak ada bangsa di dunia hari ini memiliki kesadaran spiritual yang tinggi seperti diperlihatkan oleh bangsa di Nusantara. Taman Eden yang digambarkan oleh Plato sangat mirip dalam hal budaya dan geografis dengan bangsa Nusantara. Tidak ada negara-negara lain di dunia memenuhi persyaratan yang digambarkan oleh Plato selain daripada Nusantara. Sehingga dunia suka maupun tidak harus mengakui bahwa bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang besar. Bukan hanya nubuatan lokal, baik ramalan Prabu Siliwangi, Jangka Jayabaya, ramalan Ronggo Warsito, maupun ramalan para ahli politik dan budayawan pada masa ini, bahkan nubuatan para nabi mengarah kepada kebangkitan akhir zaman yang berada di negeri sebelah timur. Di Nusantara akan terjadi kebangkitan peradaban besar yang menjadikan dunia makmur. Jika hari ini banyak orang membicarakan hal tersebut, karena memang kondisi alamnya sangat mendukung, saatnya telah tiba. Sudah menjadi harapan bersama bahwa bangsa Nusantara akan menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang berada di atas segala bangsa-bangsa, dengan kembali mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Bangsa pilih hari ini adalah Nusantara yang akan mengangkat kembali kerajaan Tuhan di muka bumi. Lahirnya Gerakan Fajar Nusantara menyambut datangnya fajar dari timur, sinar terang. Hari ini sudah tiba masanya dimunculkan oleh Tuhan yang Maha Esa, Satrio Piningit. Dia adalah misi yang akan menyambut datangnya kejayaan Nusantara. Dan sebagai tanda bahwa deklarasi ini telah berkumandang, kami persilahkan Wakil Ketua Umum Deklarasi Gerakan Fajar Nusantara, Bapak Insinyur Wahyu Sanjaya, untuk menekan tombol sirine, dan kami persilahkan dalam hitungan
1, 2, 3. Dan saat ini kita dengarkan bunyi kentongan yang dikomando oleh Bung Mukhtar Asli. Suara kentongan bambu. Suara kentongan bambu sebagai ingatan bagi seluruh elemen bangsa untuk segera bangun dari kepulasannya dan bangkit bersatu padu menyambut terbitnya Fajar Nusantara. Untuk itu, kami putra-putri yang terikat dan tergabung dalam gerakan Fajar Nusantara menyatakan siap menjadi wadah untuk menghimpun anak-anak bangsa dalam menyatukan pemahaman moral kemanusiaan dan kebangsaan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa percontohan di muka bumi. Bangun! Bangkit! Bersatu!